nggak sholat lagi sampai momen gubernurnya setelah selesai subuh, waktu subuh habis itu ya, kalau dipaksa sholat nggak mau, ya boleh untuk kemudian dibunuhnya karena tidak sholat, bukan karena bunuh orang lain, gitu ya. Kok bisa kayak gitu ya, bisa-bisa aja. Ya. Itu apa namanya, tasyri' dalam apa namanya, sudut pandang umat Islam ya. Tasyri' ini memperhatikan dua sisi maslahat, maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi. Mafhum ya? Oke, nah terus nazariyah. Nazariyah itu apa nazariyah? Apa ada yang tahu nazariyah artinya? Kan. Teori ya. Teori, tatbik, praktek gitu ya. Jadi syariat Islam dalam teori dan prakteknya. Itu judul muqarrar kalian. Dirasatan fi atwarihi wa masadirihi. Atwar itu maksudnya perkembangan dia. Ya, dari sejak zaman Nabi sampai kemudian apa namanya, zaman-zaman setelah beliau, zaman para mujtahidin, kemudian zaman setelah para mujtahidin ya, masuk ke zaman taklid. Gitu ya. Kayak itu maksud dari atwar, perkembangannya. Kayak wa masadir. Masadir itu berarti sumber. Ya, sumber hukum. Oke. Hukum Islam diambil dari apa? Ya, berdasarkan apa? Oke, ya termasuk berarti di dalamnya nanti ada Quran, kitab ya, atau sunnah, hadis, atau apa lagi? Ijma', oke, dan qiyas dan lain-lain nanti itu di belakang. Oke, paham sampai sini ya? Itu. Nah, judulnya kalau di judul madahnya, ini kan judul kitabnya, judul madahnya apa? Tarikh tasyri', berarti akan berfokus harusnya ya di atwar ya, tentang perkembangan apa namanya, pensyariatan hukum dalam Islam ya. Berarti misal nih, kapan itu sholat diwajibkan, kapan puasa diwajibkan gitu ya. Kapan haji diwajibkan gitu. Dan misal kapan riba itu diharamkan dan lain-lain. Nah, kapan khamr diharamkan? Kapan? Yang apa? Khamr lah. Iya. Yang zaman Umar apa? Apa? Itu salah. Enggak, yang zaman Umar itu apa? Mau ngomong apa itu? Warisan. Hah? Warisan. Oke, ya nanti kita akan tahu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimahnya dulu ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu riyadhus shalihin wa munajatihi wa munajatahu ya, ridha'a arwahil mu'minin as-sadiqin wal khudu'a baina yadayhi wat tadarru'a ilaihi 'izzal arifin wa ja'ala syaddal khasyati min sifatil ulama'il 'amilin. Ahmaduhu ala ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yablughul qasidu min fadlihi su'lah wa amalah wa tu'tihi min bahri judihi ma qasadahu wa ammalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi anwa'il mu'jizatil bahirah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya, wa ba'du itu namanya faslul khitab ya, membedakan antara muqaddimah. Oke, fa inna tasyri'al islami, fa inna syari'atal islamiyata hiya syari'atul khalidah allati anzalallahu azza wa jalla litakuna khatimatar risalat wa nibrasan yuhtada bihi fi kulli zamanin wa makan. Oke. Poin dari muqaddimah ini yang tadi saya baca, fa inna syariat Islam, perlu kalian ketahui ya, yaitu syariat dari Allah. Gitu ya. Mananya apa? Syariat yang turun lewat atau diketahui manusia lewat jalur wahyu, lewat jalur para nabi. Oke. Maksudnya bagaimana? Ya berarti
Kalau tidak ada nabi, ya syariat Islam tidak akan diketahui. Kayak sekarang, dari sekian banyak nabi yang Allah utus, ya, apakah semuanya memiliki syariat? Hmm, enggak, ya. Enggak semuanya memiliki syariat. Syariat itu ya konun lah ya, hukum-hukum. Oke, Nabi Muhammad pernah bilang ya, Islam, tauhid itu monoteisme itu ya, mengesahkan Tuhan yang satu itu adalah agama. Beliau pernah bilang, nahnu ma'asyiral anbiya abnaul allat, ya. Kami para nabi itu adalah anak dari istri yang berbeda-beda, ya. Abuna wahid wa ummahatuna mutafarriqah. Bapak kita satu tapi ibu kita banyak. Maksudnya apa? Bapak kita agamanya satu, Islam. Islam itu apa? Yang mengesahkan Allah. Oke. Kemudian ummahatuna mutafarriqah maksudnya apa? Syariat kita berbeda-beda. Itu kata Nabi. Oke. Jadi Nabi Adam punya syariat, punya, gitu ya. Kemudian Nabiullah Musa punya syariat, punya. Beda enggak? Beda. Oke. Kemudian Nabiullah Isa punya syariat, punya. Oke. Beda enggak sama syariatnya Taurat yang dibawa Nabi Musa? Beda. Kayak terus Rasulullah sendiri Muhammad SAW punya syariat, punya. Lewat Quran itu bawa syariat. Kayak syariatnya Nabi itu syariat yang terakhir. Ya, berarti beda dengan syariat-syariat sebelumnya. Syariat yang terakhir maknanya apa? Berarti ya, syariat-syariat sebelum syariat kita dengan datangnya syariat kita itu dianggap sudah tidak berlaku. Ya, kayak misal di Indonesia bukan undang-undang apa, kemudian ada apa namanya amandemen, ya dirubah. Kayak maka yang sudah diubah itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena sudah tidak berlaku, gitu ya. Oke. Nah, kenapa jadinya syariat Islam itu syariat terakhir? Ya karena Nabi yang ngebawa itu Nabi terakhir, kayak gitu ya. Oke. Nah, karena ini syariat terakhir, maka harus berlaku untuk semua umat manusia. Ya, kenapa ya? Karena Allah nggak bakal ngutus Nabi lagi, gitu ya. Maka harus berlaku untuk semua umat manusia. Karena Allah tidak akan mengutus Nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Ya, terus karena ini juga syariat terakhir, maka harus berlaku sampai nanti hari kiamat. Makanya syariat Islam itu, ya, dia punya karakteristik yang pertama, karakteristiknya adalah alami, ya, internasional, berlaku untuk orang manapun, dari negeri manapun, negara manapun, ras apapun, itu berlaku dan syariat Islam bisa diterapkan di sana, bisa dipraktekkan. Begitu pula syariat Islam itu sholihatun likulli zaman, ya, wa makan. Oke, cocok untuk diterapkan dimanapun dan kapanpun. Sholihatun likulli zamanin wa makan. Ya, diterapin di Arab cocok, di Indonesia cocok, di Amerika cocok, dimanapun syariat Islam diterapkan cocok, kapanpun dan dimanapun. Atau bahasanya sholihatun likulli zamanin wa makanin. Oke. Terus kalian buka itu al-mabhasul awal at-ta'rif bil fiqhi. Oke. Nah, kenapa ya pembahasan pertama berisi tentang pengertian dari fikih, ya. Karena syariat tadi kan kita jelaskan dia adalah undang-undang. Dia adalah hukum. Sementara hukum itu dalam agama kita diambil, atau ilmu yang sibuk berbicara tentang hukum dalam agama Islam adalah ilmu fikih. Makanya harus tahu apa itu fikih. Gitu ya. Ketut laku kalimatul fiqhi fil lughati wa yuradu biha ahadu ma'naya ini. Kalimat fikih itu secara lughatan punya dua makna. Yang pertama al-awwalu al-fahmu al-mutlak, kepahaman.
ya, atau pemahaman mutlak. Mutlak maksudnya apa? Mutlak itu maksudnya ya udah paham, intinya kamu paham, entah pahamnya karena dikasih tahu orang atau pahamnya karena paham sendiri. Paham betul-betul paham atau setengah paham, itu intinya fikih namanya, karena itu paham. Atau paham sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mudah, itu semua namanya fahmun mutlak. Yang penting kamu paham, ya. Makanya di sini nama nazarin ila miqdari hadzal fahmi, tanpa melihat, ya, tanpa melihat kualitas pemahaman ini. Maksudnya kualitasnya apa? Ai sawaun akana daqiqan aw ghairu daqiq. Baik pemahamannya itu pemahaman yang, ini tutup aja nih, berisik. Baik pemahamannya pemahaman yang apa namanya? Detail. Satunya sana. Ini didorong lagi. Ya. Oke. Baik pemahaman itu pemahaman yang detail, dakik, atau yang tidak detail, tidak dakik, gitu ya. Paham ini? Oke, contohnya misal di ayat apa? Ayat ini ketika apa namanya Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa pernah bilang, ya, yang dikisahkan dalam Quran. Oke, kalimatnya gini, Rabbi syrahli sodri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku atau hatiku, wa yassirli amri, permudahlah urusanku, wahlul uqdatan mil lisani, tolong lepaskan ikatan yang membelenggu lisanku, sehingga yafqahu qauli, mereka paham apa yang saya ucapkan. Itu kata Nabiullah Musa ketika doa. Karena Nabi Musa dulu pas masih kecil pernah makan bara, ya, bara api itu. Apa karena Firaun itu apa curiga. Dia dapat mimpi bahwasanya nanti ada anak kecil yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan di dia. Oke, apa yang kemudian terjadi? Nabi Musa akhirnya mau dibunuh sama Firaun. Kemudian istri Firaunnya bilang, ini mah anak kecil, bagaimana mungkin anak kecil bakal bunuh kamu, gitu ya. Nah, tapi Firaun karena nggak percaya, akhirnya apa? Yaudah coba, dia disuruh milih antara bara api sama makanan. Mana yang dia ambil? Kalau yang dia ambil bara api, berarti dia bocil yang nggak tahu apa-apa. Akan saya biarkan hidup. Tapi kalau ngambilnya yang benar, oh berarti dia yang bakal bunuh saya. Kenapa bisa gitu? Karena pernah Nabiullah Musa digendong sama Firaun di apa namanya? Digendong gini ya. Kemudian jenggotnya Firaun ditarik sama Nabi Musa pas masih bayi gitu. Oke, singkat cerita kemudian Nabi Musa makan itu nangis karena sakit kan. Dan kemudian gara-gara itu beliau kalau ngomong itu tidak begitu lancar, ya, tidak terlalu fasih. Mafhum ya, Nabiullah Musa sebelum jadi nabi. Nah, ketika kemudian diutus, beliau doa begini, Rabbi syrahli sadri. Kayak karena beliau nabi, doanya langsung diijabah. Beliau kemudian setelah jadi nabi ngomongnya jadi bagus dan lancar. Jelas ya? Kayak yang kedua makna dari fikih kedua adalah al-fahmu ad-daqiq lil umur allati tahtaju ila i'malil fikri. Oke, pemahaman yang dalam, yang detail terkait sesuatu, ya, perkara-perkara yang membutuhkan untuk berpikir, ya, i'malil fikri, untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk menjalankan otak gitulah ya, mikir itu. Wal ijtihad. Jadi al fikri di sini artinya adalah al ijtihad. Oke. Itu makna yang kedua. Wah, kalau diperhatikan makna yang pertama itu mencakup makna yang kedua. Jadi makna yang pertama itu lebih umum, sementara makna yang kedua itu lebih khusus. Karena tadi yang di atas kan al-fahmul mutlak maksudnya baik yang dakik atau tidak dakik, sementara yang kedua hanya yang dakik. Maka kalau kemudian kamu misal ditanya sholat zuhur berapa rakaat? 4. Itu sesuatu yang sulit atau yang tidak? Tidak. Maka ketika kamu tahu itu, kamu bukan berarti paham fikih. Ya, karena itu hal yang gampang. Kayak kapan kamu dikatakan fikih? Dikatakan apa? Paham fikih ketika misal kamu tahu nih kalau ada orang mati
ya ninggalin siapa misal ninggalin kakek sama saudara laki-laki, ya jatah masing-masing berapa gitu ya. Oh, yang satu bilang, oh jatah masing-masing ya si kakek dianggap kayak saudara, nanti dihitungnya kayak saudara laki-laki gitu ya. Oke, jatahnya berapa? Ya jatahnya ikut saudara laki-laki berapa. Oke, terus kalau apa yang satunya bilang enggak kakek, kakek itu kan berarti ayahnya ayah. Lah ayah itu kalau ada orang mati ninggalin ayah sama anak. Oke. Si ayah dapat berapa? Saudara ninggalin ayah sama anak, ninggalin ayah sama saudara. Oke. Si ayah dapat berapa? Si saudara dapat berapa? Kamu kan bilang kalau kasusnya kayak gitu bapak sama saudara, maka saudara nggak dapat. Yang dapat hanya bapak. Oke. Kenapa kalau bapak itu bisa menghalangi saudara dari dapat warisan, sementara kakek tidak kamu perlakukan begitu? Padahal kakek hakikatnya ya bapaknya bapak. Ya kalau bapaknya bapak, bapaknya si cucu bukan? Iya kan? Kayak gitulah. Mana yang benar? Nah, kalau kamu kemudian mikirnya kayak gitu, menentukan hukum dalam hal yang seperti itu kan berarti sesuatu yang kemudian dakik. Nah, itu baru dikatakan fikih. Paham ya? Oke. Terus nih, al-fahmu ad-dakik yaitu mana yang kedua? Kayak di ayat Quran yang ada ayat bunyi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Terus ayat lagi fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kalian fokusnya di kalimat liyatafaqahu di ayat pertama dan kalimat la yakaduna yafqahun. Oke. Apa arti ayat pertama? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ya, seenggaknya itu adalah ya sebagian kelompok dari mereka yang kemudian pergi gitu ya. Untuk apa? Untuk belajar. Oke, liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Dan untuk apa? Selain belajar waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memperingatkan kaumnya ketika nanti mereka pulang ke kaumnya mereka gitu ya. La'allahum yahzarun. Barangkali kaum-kaum mereka tadi yang ditinggalkan ketika dia mau belajar, mereka itu jadi apa namanya? Waspada ya. Gitu. Jadi oh ternyata ada neraka, oh ternyata ini nggak boleh, oh gini gitu ya. Nah, mereka siapa? Ya harusnya kita. Nah, karena kalian tuh ke Azhar ngapain sih? Ke Mesir ngapain? Kan belajar kan? Kayak belajarnya untuk belajar apa? Belajar pengen tahu zuhur 4 rakaat? Ya enggak lah. Itu di Indonesia juga bisa. Kayak di sini katakan lihat tafaqahu, untuk belajar fikih. Ya, maksudnya belajar fikih apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang dalam. Untuk memahami hal-hal dalam agama yang rumit. Agar apa? Agar jadi wakil. Ya, kalau apa namanya orang-orang di desa kalian nggak bisa mikir pusing kayak gitu, mikirin warisan, mikirin apa namanya kiblat, mikirin apa ya kalian yang mikir. Ya, biar orang-orang selain kalian yang ada di kampung sana nerima jadi saja. Kayak gitu ya. Oke, itu karena tujuannya tadi lihat tafaqahu fid din. Dan yang kedua, liyunziru qaumahum idza raja'u, untuk memperingatkan kaum kalian sendiri, orang-orang kalian sendiri nanti ketika kalian pulang. Baju orang mana? Jambi. Ya, berarti untuk apa namanya dakwah di orang Jambi. Entar mana bid? Jambi juga. Ya nanti apa bikin koalisi sama Pak Ijo. Rahman orang mana? Lombok. Ente mana is? Riau. Nah, itu kalian punya kaum-kaum tersendiri. Makanya kalau bisa juga kalian nikah juga sama orang dekat ya. Biar kalian kan ke sini bagian dari misal Rahman nih, ke sini tuh bagian dari orang Lombok. Ya. Maka nanti balik ladang dakwahnya ya di Lombok. Maka kalau bisa nikah sama orang Lombok nanti, ya nggak usah nyari orang Bandung misal, atau orang Aceh misal hilang nanti.
Ya nanti kalau kamu kemudian nikah sama orang jauh, kamu ikut dia, siapa yang kemudian balik ke kampungmu, gitu ya. Oke. Soalnya kalau misal kamu bisa ngebawa si istri ikut ke kamu. Tapi misal istrimu yang di sini sama-sama Azhari, dia juga kan berarti butuh untuk dakwah di daerahnya sendiri, gitu ya. Oke, itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau ternyata nanti jodoh kalian orang jauh. Ya, Luqman misal nikah sama orang Turki, Abid nikah sama orang Korea ya Bid, Korea yang Islam. Pak Is nikah sama orang mana Is? Thailand boleh ya. Tetangganya Luqman yang Thailand. Oke, Pak Ijo. Ya, Ah, lokalan dulu. oh lokalan aja. Gitu ya. Sama famali haulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Kenapa mereka itu orang-orang kafir tidak bisa paham perkataan, tidak bisa memahami ucapan. Ucapan maksudnya gimana? Orang kafir nggak paham kalau kita menyapa mereka, apa kabar? Paham nggak sih? Paham ya. Tapi mereka nggak paham hal yang agak jelimet, hal yang agak rumit itu mereka nggak paham. Contohnya apa? Contohnya Tuhan satu itu bukan hal yang aneh dan bahkan yang masuk akal ya kalau Tuhan itu satu, gitu ya. Nah, tapi bagi mereka mana bisa, gitu ya. Nah itu berarti mereka nggak paham hal yang sedikit mendetail. Nah makanya pakainya la yafqahun. Apa la yakaduna yafqahun. Wa fi sunnati wa radiyallahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Oke, ini ada apa hadis yang masyhur banget ya. Siapa orangnya yang dikehendaki Allah untuk baik, ya, maka akan diberi fikih dalam agama. Fikih dalam agama maksudnya apa? Maksudnya punya pemahaman agama yang dalam. Ya, oke. Agama di sini bukan fikih sekedar fikih ya, maksudnya berarti ya semua ilmu agama, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, ilmu nahwu, sorof dan lain-lain. Sama ini ada doanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Doanya Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikan anak ini faqih dalam urusan agama. Maksudnya apa Abdullah bin Abbas, wa'alimhu ta'wil, dan ajari dia tafsir Quran, pahamkan dia Al-Quran. Oke, itu makna fikih secara lughatan ada dua. Apa aja? Al-fahmul mutlak sama fahmun daqiq. Oke, yang kedua makna al-fiqhi fil istilah. Ya, halaman selanjutnya tuh yutlaqul fiqhu fi istilahil ulama bi itlaqaini. Ada dua juga ya. Yang pertama, makna pertama al-itlaq al-awwal. Fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasab babibu Gus al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Gitu ya. Itu tarifnya sampai situ. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Oke, mengetahui atau pengetahuan tentang gitu ya. Jadi yang namanya fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang amali. Oke. Yang pengetahuan itu diambil dari dalil-dalil tafsili. Gitu ya. Kayak sekarang hukum-hukum syariat yang amali. Amal itu berarti yang katanya dengan jawarih. Jawarih itu apa namanya? Anggota badan lah ya, tangan ya, kemudian mata, kaki, ya, mata kaki. Apalagi misal ya hidung dan lain-lain lah itu. Ya, ya misal amali itu ya kayak sholat ya, sholat, puasa, kayak haji, jual beli, itu amal-amal, perbuatan-perbuatan yang zahir yang kelihatan. Ya, lawannya apa? Ya, al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah atau al-ilmiyah, yaitu yang katanya dengan hati, itu bukan pembahasan fikih. Oke, kalau yang kaitannya dengan i'tiqad berarti adanya di ilmu tauhid. Kalau yang apa namanya tentang hati tapi
tentang membuat lembut hati, membuat hati itu tidak keras, maka itu bukan di tauhid juga, tapi adanya di ilmu akhlak. Ya, ada di ilmu tasawuf. Nah, yang dijadikan fokus fikih adalah perbuatan mukallaf. Kamu makan, kamu jual beli, ya, kamu nonton apa, kamu main bola, itu ada hukumnya. Apa hukumnya main bola? Emang ada? Harus ada. Tidak mungkin ada satu pun perbuatan seorang mukallaf di situ tidak ada hukum Allah. Pasti harus ada. Sampai apa? Sampai misal ini saya ini kan nutup nih. Apa hukumnya saya buka? Saya ngebuka ini kan berarti perbuatan. Apa hukumnya membuka? Apa hukumnya meminum? Itu semuanya ada. Itu apa namanya, rak buku, ya. Apa hukumnya kalau saya ngambil buku di situ buat dibaca? Harus ada hukumnya. Dan hukumnya antara apa? Antara wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ya. Hukumnya itu antara lima ini. Wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Oke, jadi yang dimaksudkan oleh fikih adalah perbuatan. Maka kalau ada kalimat babi itu haram, maksudnya bukan babinya haram, makan babinya haram, gitu ya. Jelas nggak? Khomer itu haram, haram bagaimana haram ada? Wong itu ada, ya, haram diminum. Oke, ibu kamu haram buat kamu. Maksudnya haram apa? Ibu saya haram buat saya. Ya berarti haram untuk kamu nikahi, gitu ya. Ya, cewek itu yang kamu nggak tahu siapanya, kamu orang ajnabiyah gitu ya. Haram bagi kamu. Haram diapain? Haram dipegang, haram kamu apa namanya berduaan dengan dia, haram kamu misal apa? Pandang-pandangan sebelum kamu nih nikah. Mafhum ya? Oke, jadi yang jadi apa namanya objek dari fikih adalah perbuatan. Jelas ya? Makanya itu apa di sini ada kalimat al-amaliyah. Oke, hukum ini diambil dari mana? Muktasab itu diambil min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil tafsili. Dalil tafsili itu apa? Ya, mudahnya ya, ayat Quran dan hadis. Ayat Quran atau hadis, atau nanti ada juga ijma' atau qiyas. Ya, yang nantilah di belakang. Dalil-dalil tafsili. Misalnya, kenapa sholat itu jadi wajib? Karena ada dalil tafsilinya. Sholat perbuatan kan? Oh, jadi dia akan menjadi apa namanya objek pembahasan fikih karena itu perbuatan mukallaf. Kayak sekarang, hukumnya apa? Gitu kan? Oh, hukumnya wajib. Kamu tahu wajibnya dari mana? Dari adanya dalil tafsili. Dalil tafsilinya tadi saya singgung apa? Contohnya Quran. Ya. Emangnya Qurannya bagaimana ngomongnya? Ngomongnya aqimus sholah. Aqimu itu fi'il amr. Fi'il amr di dalamnya ada makna amr, perintah. Nah, kaidahnya, kaidah istinbat, kaidah usul fikihnya bilang al-amrul mutlak yufidul wujub. Amr ketika dia mutlak, tidak ada qarinah apapun yang merubah maknanya, maknanya itu wajib. Oke. Nah, sekarang dalam kalimat aqimu as-sholata, apakah ada qarinah? Tidak ada. Maka ya sudah, berarti di sini amrnya maknanya wajib. Semua amr ketika mutlak maknanya wajib. Kemudian aqimus sholah, di situ ada amrnya mutlak. Maka kesimpulannya aqimus sholah itu hukumnya wajib amrnya. Paham ya? Maka sholat wajib. Jelas ya? Oke. Nah, itu contoh apa namanya dalil tafsili. Ya, misal terus sholatnya kenapa harus 4 zuhur? Kenapa harus 3 pas maghrib? Ya karena nabinya, karena ada dalil tafsili juga. Nabinya bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatnya tadi sudah wajib ya. Sekarang bentuk sholatnya kenapa harus begitu?
Karena nabinya bilang kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, sahabat dan para ulama cerita ke kita dulu Nabi kalau salat zuhur 4 rakaat. Berarti kita salat zuhurnya berapa? Ya 4. Gitu ya. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, itu dalil tafsili baik dari Quran atau dari hadis. Oke, fa fi asri sadril Islam mustu'milat hadhil kalimah. Kalimat di sini maksudnya kalimat fikih bimaknan wasi'. Kalimat fikih di awal masa keislaman itu maknanya luas. Mencakup fikih yang kaitannya seperti yang kita tahu sekarang, yaitu ilmu tentang amal-amal mukallaf yang zahir, ya, sholat lah, puasa lah, jual beli, oke, dan lain-lain, atau ilmu tentang akidah, ya, itu zaman dulu di awal keislaman juga namanya fikih. Makanya di kalimat sebelumnya man yuridillahu bihi khairan yufaqih, ya kan? Yufaqih di sini maksudnya bukan ilmu fikih yang ada di takrib ataupun apa, bukan. Tapi ilmu fikih di sini maksudnya dari ilmu agama. Semua ilmu agama itu namanya fikih dulu. Oke. Wastamara itlaqu hadzal ma'na hatta jaa asru tadwinil fiqhi. Makna fikih yang luas itu yang mencakup ilmu tentang amaliyah atau i'tiqadiyah atau ilmu tentang akhlak itu terus berlaku sampai kemudian masuk zaman asru tadwinil fiqhi, zaman kodifikasi fikih, penulisan fikih, ketika fikih dituliskan dalam sebuah buku. Paham ya? Oke, wadzalika dzalikal asrul ladzi tamayyazat fihi ulum. Di mana asrul tadwin itu adalah zaman yang di situ tamayyazat fihi ulum. Ilmu-ilmu itu mulai dipisah-pisahkan. Ya, ilmu akidah dijadikan ilmu tersendiri. Ilmu akhlak dijadikan disiplin ilmu tersendiri. Ilmu fikih yang kaitannya dengan amal tadi juga jadi pelajaran tersendiri. Mafhum ya? Itu asrut tadwin. Nah, ini muncul kapan? Muncul di zaman Bani Umayyah. Ya. Di zaman akhir Bani Umayyah itu kemudian muncul, ya, zaman di mana umat Islam kemudian membukukan ilmunya. Yang pertama dibukukan itu ilmu hadis, ya, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yaitu beliau memerintahkan seorang ulama, ya, Imam Zuhri, disuruh untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh orang-orang Madinah, yaitu Imam Zuhri mengumpulkan itu atas perintah dari Sidna Umar bin Abdul Aziz, gitu ya. Nah, itu siapa? Itu siapa? Itu apa? Ilmu apa tadi? Hadis. Setelah itu tidak lama Bani Umayyah runtuh, muncul Bani Abbas. Nah, di zaman Bani Abbas ini kemudian muncul, ya, madhab-madhab yang 4. Imam Abu Hanifah hidup sejak zaman Bani Umayyah, ya. Tapi imam-imam yang lain kayak Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, Imam Malik juga mengalami, ya, Bani Umayyah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu beliau hidup di zaman Bani Abbas, ya. Nah, Imam Syafi'i hidup sezaman sama Khalifah Harun Rashid. Ya, berarti hidup di zaman di mana Islam waktu itu lagi kuat-kuatnya lah, ya. Oke. Nah, di situ ketika kemudian hidup zaman-zaman mujtahid itu yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Ahmad bin Hambal, fikih dikodifikasi, dibukukan, ditulis, gitu ya. Ya, wa bada hadzal asru bizuhuril madzahibil arba'ah. Ya, permulaan zaman tadi tadwinul fiqhi itu dimulai dengan zuhur munculnya al-madzahib al-arba'ah, 4 mazhab. Yang pertama wa kana li Abi Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mentarifi fikih apa? Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha.
Itu. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafsi di sini adalah idhofah masdar ke fa'il. Berarti pengetahuan diri tentang apa yang jadi hak dia dan kewajibannya. Itu kata Imam Abu Hanifah fikih. Kapan orang dikatakan fakih? Kalau dia tahu apa hak dia dan apa kewajiban dia. Gitu ya. Oke, terus. Wa min hadhil hikmah at-tarikhiyah pada istiqlalul fiqhi. Ya, di zaman tadwin ini kemudian fikih dikumpulkan jadi satu fan tersendiri ya yang kemudian akhirnya berbeda dengan fan-fan ilmu yang lain. Dimulai dengan munculnya 4 imam mazhab yang terkenal sampai hari ini, sama apa namanya setelah beliau wafat dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Oke. Kemudian wabidzalika istaqarral amru ala anal fiqh. Nah, setelah kemudian fikih itu terpisah dari ilmu-ilmu yang lain, ya, maka fikih ditarifi dengan itu al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al muktasabu min adillatiha at tafsiliyah, seperti yang tadi kita apa namanya baca di awal. Oke. Terus kalau tarifnya Imam Ghazali, al fiqhu huwal ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabah min adillatiha tafsiliyah bil istidlal. Ya. Fokus saja yang untuk mempermudah ya, bedanya di al istidlal. Oke. Sebenarnya yang di atas ya ada juga kalimat istidlal cuman tidak disebutkan. Maksudnya apa al istidlal di sini? Al istidlal itu ijtihad. Jadi orang tahu tentang hukum syariat yang amaliyah yang diambil dari dalil tafsili dan cara dia pahamnya itu dengan ijtihad, berarti dia punya fikih, orangnya faqih gitu ya. Tapi kalau kemudian kayak misal saya, oke, tahu dalilnya sholat apa ini, kenapa ya karena tadi ada al-amrul mutlaq fidul wujub dan lain-lain. Apakah dengan ijtihad saya? Tidak, saya dengan hafal. Oke, nah berarti di sini tidak ada istidlal. Yang ada adalah hifzun, dan itu bukan fikih. Paham ya? Fikih itu yang muncul karena adanya istidlal. Istidlal itu apa? Ijtihad. Gitu ya. Oke, kalaupun sebetulnya yang namanya al-muktasab berarti kan yang diambil. Ngambilnya gimana? Ngambilnya gimana? Ya ngambilnya dengan ijtihad. Jadi aslinya entah ta'arif yang ini yang punya Imam Ghazali atau yang bukan punya Imam Ghazali mensyaratkan adanya ijtihad. Ya. Fikih itu hanya ada dari ijtihad. Oke. Nah, ini ta'rif fikih indal usuliyin. Ya, menurut ulama usul fikih itu ini fikih. Oke. Tapi menurut apa namanya fuqaha ya, yang namanya orang bisa disebut faqih tidak harus kemudian dia bisa ijtihad kayak gini, enggak. Tapi boleh orang sudah bisa dikatakan faqih dengan syarat dia hafal banyak masalah fikih dengan dalilnya. Jadi kalau kamu sudah ngaji kitab fikih banyak, ya dari Fathul Qorib, Safinatun Najah, Fathul Qorib, ya kan, sampai kemudian nanti Minhaj, ya, dan kitab-kitab gede-gede lainnya di mazhab Syafi'i, kamu hafal. Kalau kamu ada yang tanya ini kayak gini hukumnya di mana, kamu bisa jawab, oh ini buka aja kamu di kitab ini halaman sekian, kamu sudah bisa dikatakan faqih. Ya, kalaupun tadi jawabannya dengan buka di kitab ini, mafhum itu? Oke, jadi ini tarif ini itu menurut ulama usul fiqh. Oke, tapi kalau ulama fikihnya sendiri mencukupkan hanya dengan hafal banyak, ya, hafal banyak hukum dalam fikih itu sudah bisa dikatakan faqih. Sekiranya misal saya tanya ke Abid, apa hukumnya wudhu? Wajib. Saya sekarang ini udah batal wudhunya, berarti dosa nih. Hah? Wajib ketika mau melaksanakan sholat. Kalau nggak pengen sholat sama sekali, sunnah. Oke, kenapa nggak mubah? Kenapa mubah? Masa ibadah mubah? Oke, ya.
Berarti belum fakih ya. Iya, itu apa namanya? Rohnya belum jadi H. Ini kalau makin pinter kan nanti rohnya bulat. Bulat kan jadi fakih. Oke. Ya, hukumnya wudhu ya secara mutlak kalau tidak dikaitkan dengan sholat ataupun apa, ya sunnah, gitu ya. Oke, paham itu ya. Jadi al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab atau al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, baik bil istidlal atau kemudian yang tanpa ada kalimat bil istidlal, tapi intinya sama, yaitu adalah ta'rif fikih secara istilahan yang pertama. Yang kedua, ta'rif fikih al-itlaq ats-tsani. Oke. Al-itlaq itu artinya apa namanya? Penyebutan. Al-itlaq penyebutan. Ats-tsani berarti penyebutan kedua. Maksudnya ta'rif yang kedua. Kayak wafqan li hadzal itlaq urifa al-fiqhu bi annahu, fikih itu apa? Majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah ats-tsabita li af'alil mukallafin. Sawa'an kanat syar'iyyatuha bi nassin sharihin minal Qur'an au bayanin minas sunnah au bi tariqi ijma'i ulama'il muslimin au bi istinbatil mujtahidin minan nusus wa qawaidi syari'ati wa maqasidiha. Oke, yang kedua fikih itu apa? Majmu'atul ahkam, sekumpulan hukum-hukum syariat yang amaliyah. Oke, yang hukum itu sabitatun li af'alil mukallafin, yang berlaku untuk ya perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Itu namanya fikih. Oke. Itu jelas ya. Jadi sekumpulan hukum, yaitu itlaq yang kedua. Oke. Nah, berarti apa? Ya udah, kamu kalau hafal kitab, misal apa sih kitab Minhaj itu ya. Misalnya Imam Nawawi itu kamu hafal, kemudian kamu tahu artinya, oke. Kamu bisa paham isinya gitu, terus apa namanya? Sudah tuh hafal, paham isinya, bisa bacanya gitu kan. Udah, kamu berarti tahu sekumpulan hukum fikih dari toharoh sampai kemudian nanti bab jinayat sampai bab apa namanya idqur raqabah. Ya maka kalau kayak gitu bagaimana? Udah, kamu fakih. Kita pakai di sini nih, fahadil ahkam itu sama fikhan. Kumpulan hukum itu namanya fikih. Wal arifu biha, orang yang tahu tentang sekumpulan hukum itu yusamma faqihan. Gitu ya. Wa yakhtalifu hadzal itlaq anil itlaqil awal. Nah, takrif kedua ini beda dengan takrif pertama. Kalau pertama mensyaratkan adanya ijtihad, ya. Kalau yang kedua dengan hanya tahu, hanya hafal saja itu sudah bisa dikatakan faqih. Di anna kalimat al-fiqh tutlaqu ala nafsil ahkam asyariyah, karena yang kedua ini mengatakan yang namanya fikih apa? Hukumnya itu yang namanya fikih, bukan ijtihadnya, bukan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mujtahid itu. Paham ya? Wa laisa ala mujarradil ilmi biha. Oke. Terus wal muradu bil ilmi al idrak. Tadi kan ada al ilmu kan? Al ilmu di sini bukan ilmu tentang, bukan. Nah, tadi saya terjemahin apa? Al ilmu bil ahkam saya terjemahinnya apa? Boleh mengetahui atau pengetahuan. Ya. Mengetahui hukum-hukum syariat, ya. Atau pengetahuan tentang hukum syariat. Oke, gitu ya. Jadi al ilmu adalah al idrak. Kenapa kayak gitu ya? Karena nanti ada al ilmu bermakna al yakin. Sementara fikih itu zon, ya. Fikih itu zon. Kewal ahkam syar'iyyah al-amaliyah hiyal ahkam allati tuqarriruha syari'atu li af'alil mukallafin. Gitu ya. Yang namanya hukum syariat yang amali itu apa sih? Yaitu hukum-hukum yang kemudian tuqarriruha syari'atu li af'alil mukallafin. Yang di apa namanya? Yang diberlakukan oleh syariat untuk ya perbuatan-perbuatan orang mukallaf.
baik tata'allaqu bi alaqati syakhsi bi khaliqihi, baik itu kaitannya dengan hubungan antara seseorang syakhs bi khaliqihi dengan penciptanya lewat jalur ibadat, antarikil ibadat seperti kasolati wa shaumi wal haji wa ghairi dzalika, ya kan? Amkana tata'allaqu bi alaqatil afrad ba'dihim al ba'd, atau kaitannya hubungan antara masing-masing individu. Saya dengan Pak Ijo, saya dengan Pak Is, ya, Abidin dengan Rohman. Itu kan berarti hubungan individu, ya. Nah, sesama manusia maksud saya, hubungan sesama manusia. Itu juga namanya apa namanya? Namanya ada hukum syariat. Aw alaqatul fardi bil mujtama, atau hubungan antara satu orang dengan kelompok, ya, dengan masyarakat. Aw alaqatil mujtama' al islami bi ghairihi minal mujtama'at, atau kemudian hubungan antara kelompok muslim dengan kelompok-kelompok lain, ya, baik sesama muslim atau bukan, ya, min haitsu hukmuhat taklifi, ya, dari sudut pandang sifat perbuatan ini dilihat dari kacamata hukum syariat. Apakah, ya, hukumnya wajib, wujub, au nadbin, sunnah, au hurmatin atau haram atau karohah, makruh, au ibahah atau mubah. Jadi apa hubungan hukum dari hubungan saya dengan kalian, ya. Misal kayak gini nih, kita sekarang ada hubungan apa, saya ngajar kalian, gitu kan? Kalian belajar dari saya, itu kan sebuah hubungan. Oke, itu fi'al dari saya, fi'al dari kalian juga. Oke, apa hukumnya? Gitu ya. Apa hukumnya? Terus kita sebagai kelompok, misal orang Mesir, kan satu kelompok, ya kan? Apa hukum mereka misal ketika kemudian melakukan perdagangan dengan negara lain? Mesir jual apa, negara lain jual apa? Itu bagaimana hukumnya? Wajib, sunnah dan lain-lain, paham ya? Kayak ada yang haram, ada yang wajib, ada yang apa, kayak gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan hukum syariat. Jadi intinya apa sih hukum syariat itu? Hukum syariat adalah sifat yang akan dilekatkan, ditempelkan ke apa namanya, perbuatan tertentu yang muncul dari seorang mukallaf. Jadi kalau ada perbuatan dari mukallaf muncul nih, pasti ada hukum di situ. Kayak hukumnya antara 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Oke. Tapi kalau kemudian nggak tahu, tidak tahunya kita akan sebuah hukum, bukan berarti hukumnya nggak ada. Misal sekarang misal ada apa sih namanya, Bitcoin, atau misalnya bank lah, atau apalagi misal saham, atau ini kamu misal nih, Bit, boleh nggak berduaan sama cewek? Bisik-bisik boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Kalau VN, kalau chattingan boleh nggak? Misal gitu. Itu kan hal yang baru, ya kan? Kayak hukumnya bagaimana? Nggak mungkin dong ada chattingan. Chattingan kan vial. Apa hukumnya? Oh nggak ada. Ya nggak mungkin. Kayak tapi saya nggak tahu. Ya nggak tahunya kamu bukan berarti hukumnya tidak ada. Paham ya? Oke, wal murad bil adillah tafsiliyah tadi sudah saya jelaskan ya. Adillah tafsiliyah maksudnya Quran, sunnah. Oke, terus halaman selanjutnya wa yashtamilu al fiqhu ala nau'aini minal ahkam. Fikih itu, ya, mencakup dua bentuk atau dua jenis hukum. Ada dua macam. Yang pertama, al-ahkam al-qat'iyatus subut wad dalalah. Namanya gitu ya. Al-ahkam qat'iyatus subuti wad dalalati. Terus yang kedua, al-ahkam az-dhanniyah. Oke, saya ngikut aja apa yang ada di sini ya, biar nggak terlalu keluar pembahasan. Hukum tuh yang misalnya tadi ya, sholat itu wajib. Oke, terus apa lagi? Puasa Ramadan wajib. Oke, terus misal apa lagi? Nikah Sunnah. sunnah. Oke. Haji Haji. ya, Wajib bagi yang mampu. haji bagi yang mampu. Bagus. Abid nyenger dong pas nikah. Oke, itu hukum, ya kan? Nah sekarang hukum itu dilihat dari subut
Dan dalalahnya dibagi dua, ada yang qat'iyah, ada yang dzuniyah. Sekarang nih, kalian perhatikan kalimat subut dan dalalah. Sabata itu artinya apa sih? Istaqoro, ya. Mustaqir, sabat, tetap, itu loh. Hukum itu nanti ada yang namanya qat'iyatus subut. Qat'iyatus subut itu maksudnya secara keberadaan dia, ya, eksistensinya dia itu memang sudah terbukti kalau dia itu pasti hukum Islam, gitu ya. Oke, nah qat'iyatus subut ini nanti kaitannya dengan riwayat, riwayat. Maka semua yang mutawatir, entah itu Quran, bacaan Quran atau kemudian apa namanya hadis, ketika dia mutawatir maka dia sabitun. Oke, sabitun qat'an. Pasti ini benar. Ya, secara riwayat pasti benar. Jadi subut di sini dilihat dari segi periwayatan. Karena kita nggak lihat Nabi kan, kita hanya dengar. Oke. Nah, kalau apa yang kita dengar kabar itu sudah terbukti pasti valid, berarti itu subutnya itu secara qat'i. Makanya dikatakan qat'iyatus subut. Contohnya apa? Semua ayat Quran, ya, dengan apa namanya 10 cara bacanya yang mutawatirah, ya kan? Itu semuanya qat'iyatus subut. Oke, qat'iyatus subut. Nah, maka Quran dari juz 1 sampai 30 itu kita terima semua. Riwayatnya tidak ada yang bermasalah. Dan hadis ketika dia mutawatir, pun udah kita nggak usah tanya kamu dengar dari siapa, ini udah mutawatir. Ini sudah pasti valid. Ya kayak kamu ketika sekarang, misal Pak Ijo pernah ke Semarang. Pernah. Oh, pernah. Salah tanya aku. Balik pernah ke Semarang. Oh, pernah juga. Oh, pada pernah ke Semarang semua nih. Apa belum? Sekarang Pak Is belum pernah ke Semarang. Ruhman bilang, ada loh kota namanya Semarang. Pak Is juga bilang ke Pak Is ada loh kota namanya Semarang di Jawa Tengah misal gitu. Oke. Pak Is nggak pernah lihat, tapi dikasih tahu oleh orang. Mungkin nggak sekarang kabar tentang adanya kota namanya Semarang, Faiz pertanyakan ke apa namanya yang ngasih tahu. Emangnya benar? Dengar dari siapa kamu ada kota namanya Semarang? Ya nggak mungkin ditanyakan karena Semarang itu mutawatir keberadaannya. Misal saya Mekah sama Madinah, saya belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, ya kan? Tapi apa ya kemudian saya sekarang emang bener ada Mekah? Kan enggak. Kenapa? Karena kabar tentang adanya Mekah itu di Saudi itu mutawatir. Tidak dipertanyakan lagi keabsahannya. Sama hadis apapun yang diriwayatkan dari Nabi, kalau yang mutawatir berarti sudah pasti sabit qat'an. Ya, bahwasanya ini memang kalamnya Nabi. Kalau ini memang kalamnya Nabi pasti, berarti ini pasti jadi sumber hukum Islam. Jelas ini ya? Oke. Terus itu berarti subut-subut ini kaitannya dengan periwayatan. Sekarang sisa dalalah. Dalalah itu kaitannya dengan pemahaman. Ya. Tidak semua yang sudah pasti kalau itu tuh adalah Quran atau hadis, itu juga pemahamnya pasti satu, ya. Karena boleh jadi ada sesuatu dia qat'i subut tapi zonni dalalah. Kayak mungkin juga ada sesuatu dia qat'i subut juga qat'i dalalah. Ya. Kayak contoh misal ayat Quran yang bilang apa namanya? Eh apa itu namanya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
perempuan-perempuan yang ditalak itu iddahnya adalah 3 quru. Ini Quran enggak? Quran. Kalau Quran qat'i subut enggak? Qat'i subut. Oke. Maka secara riwayat aman, ya. Nah, sekarang dalalahnya apakah qat'i? Tidak. Karena di sini salah satu quru itu nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang salah satu quru adalah 3 kali tuhur, ada yang bilang 3 kali haid, 3 kali sucian atau 3 kali masa haid. Mafhum itu ya? Oke. Jadi ada sesuatu yang dia qat'i subut tapi tidak qat'i dalalah. Mafhum itu? Oke. Nah, jadi yang pertama adalah al-ahkam al-qat'iyatus subut wad dalalah. Yang subut secara riwayat dia qat'i dan secara dalalah dia juga qat'i. Oke, yang kedua adalah sesuatu yang ahkam yang dhonniyah, ya. Yang dia boleh jadi secara subut dhonni dan dalalahnya juga dhonni. Gitu ya. Sama mungkin dia adalah secara dalalahnya secara subutnya dhonni, tapi nanti ada juga yang dalalahnya qat'i. Kalau yang dalalahnya qat'i maka ijtihadnya hanya di riwayat saja. Oke. Nah, yang pertama tuh contohnya apa? Hadhil ahkam ashbahu ma takunu bin nizamil am awil qawa'idil amira allati la yajuzu lil mukallafina mukhalafatuha awil abathu biha wa laysa li ahadin al-iqtirabu minha wal wajibul mukallafi tijahaha huwa sam'u wa ta'ah ka wujubis shalah wa zakah wa ghairiha. Oke, sesuatu yang dia qat'iyatu tsubut dan dalalah contohnya kayak wajibnya sholat dan zakat atau yang lain-lainnya. Pertama, sholat wajib. Sekarang dari sisi riwayat dulu, ya, benar enggak sih sholat wajib? Benar, karena dalilnya misal Quran mutawatir, dan yang mutawatir itu qat'i tsubut. Sekarang dalalahnya apakah qat'i juga? Kan tidak mesti kalau kemudian dia qat'i tsubut, qat'i dalalah juga, ya kan? Oke, maka coba ayatnya bunyinya bagaimana? Katakanlah ya, ayatnya itu yang aqimu as-sholah. Oke, di sini aqimu sholah itu jelas-jelas amr. Tidak ada qarinah sama sekali. Kaidahnya bilang al-amru idza utliq yufidu al-wujub. Amr ketika mutlak maka maknanya wajib. Jadi secara subut riwayat dan secara dalalah pemahaman ya dari dalilnya itu semuanya dua-duanya qat'i. Contohnya sholat, gitu ya. Oke, begitu pula zakat dan lain-lain. Yang kedua, ahkam dzanni itu wa hadza an-naw' min al-ahkam wal majal al-fasih alladhi tubhiru fihi uqulul ulama mujtahidatan fi fahmiha wa usulan ila ahkamin tunasibu muqtadal hal. وفي هذه الحال وفي هذه الأحكام تتعدد الآراء وتتنوع الأفهام مما يعد في نهاية المطاف إثراء للفقه الإسلامي. Oke, hukum yang dia dzanni secara subut atau secara dalalah juga, ya, itu adalah hukum tempat ulama berijtihad, majal fasih, ya, ruang yang luas yang di situ tubhiru fihi uqulul ulama, yang akal para ulama berenang bebas di situ, ya, karena Allah tidak memastikan hukum itu ini, gitu ya. Ya misal tadi tentang masalah iddah, Allahnya pakai kalimat Qur'un. Nah, Qur'un maknanya dalam bahasa Arab bisa tuhur bisa haid. Ada ulama yang kemudian harus ini, harus itu, kenapa harus ini, kenapa nggak gitu. Itu mereka berijtihad. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dua-duanya benar. Dua-duanya benar bagaimana maksudnya? Ya karena kita nggak bisa membuktikan mana yang kemudian betulan benar dan betulan salah. Yang ada kita hanya punya dugaan kuat. Ya, dugaan kuat kalau yang benar adalah salah satunya. Ya, tapi apakah yang satunya itu yang tidak kita pakai itu pasti salah? Tidak. Karena kita sendiri yakini, ya, kita memegang apa yang kita anggap benar saja. Keyakinan kita itu bukan keyakinan yang
berdasarkan dalil yang qat'i gitu ya, tapi berdasarkan dalil yang dzanni. Oke, atau yang namanya dugaan. Yang namanya dugaan, kamu menduga, emang bisa memastikan? Kan tidak. Oke, gitu ya. Terus al-mabhatsus tsani al-alaqah bainal fiqhi wasyari'ati. Hubungan antara fikih dengan syariat. Oke, syariatul Islamiyah hiya khatimatu syar'i wal qanun al-ilahi alladzi wada'ahu Allah azza wa jal liyakhdu'a lahul jami'u min ladun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saati. Oke, jadi syariat Islamiyah, syariat itu apa syariat? Syariat adalah konun, ya. Syariat adalah konun, tapi konun yang dibuat oleh Allah, gitu. Oke, yang harus harus ditaati atau semua orang, al-jami' itu semua orang maksudnya, yakhdu' itu tunduk. Ya, semua orang harus tunduk kepada peraturan itu dari sejak Nabi Muhammad sampai nanti datangnya hari kiamat. Oke. Wa yajma'u bainal fiqhi wasyari'ati ittifaquhuma fil hadafi wal gharad. Fikih dan syariah punya sisi kesamaan dalam hal apa? Al-hadaf, tujuan. Ya, apa sih namanya? Goalnya ya, goalnya itu sama. Al-hadaf wal gharad, tujuan, goal atau apa sih target ya, target itu sama. Apa targetnya? Inna kulan minhuma istahdafa maslahatal fardi. Oke. Wa amila ala tahqiqiha min khilalil qawaidil mawdu'ah fi kullin minha. Ya, karena keduanya sama-sama menginginkan untuk apa? Untuk memberikan maslahat kepada individu. Maslahat itu maksudnya apa sih? Mendatangkan manfaat, menjauhkan madorot. Itu al-maslahah. Gitu ya. Dan berusaha untuk mewujudkan maslahat itu. Lewat apa? Lewat qawaid. Ya, lewat kaidah-kaidah al-maudu'ah fi kullin minha yang lewat kaidah-kaidah yang diterapkan atau yang diajarkan di dalam fikih dan syariah. Oke, sementara hubungan antara fikih dan syariah apa? Tadi kan yang menyatukan mereka ya. Yang menyatukan mereka adalah tujuan. Oke, sementara hubungannya apa? Alaqatun asilah idil fiqhu juz'un min ajzail bunyan ar-raisi li syariatil islamiyah. Hubungannya itu hubungan yang sangat erat, asilah, sangat kuat. Oke, kenapa sih kok bisa hubungannya kuat? Ya karena sejatinya fikih dan syariah itu fikih bagian dari syariat. Fikih bagian dari syariat. Kenapa? Syariat itu isinya apa syariat? Hukum-hukum, ya. Terus tadi masalah akidah, kayak masalah akhlak, itu syariat. Ya. Nah, fikih ngambil masalah hukumnya doang, berarti kan bagian enggak? Bagian, makanya kemudian hubungan antara keduanya itu sangat erat atau hubungannya itu asil. Ya. Asil itu artinya otentik. Ya, karena si fikih itu bagian dari syariat. Oke. Terus al-matlabul awal at-ta'rif bis syariah wa nitaqiha. Pengertian syariat. Oke, ada dua makna nih secara lughatan. Al-awwalu at-tariqah al-mustaqimah as-sawiyah allati la wijaja fiha. Jalan yang lurus ya, yang sawiyah itu yang rata ya, yang la wijaja fiha, yang tidak berkelok-kelok, tidak belok-belok, itu namanya syariat. Syariat adalah jalan yang lurus yang enggak belok-belok. Itu makna pertama. At-tariqatul mustaqimatu as-sawiyatu allati la wijaja fiha. Contohnya kayak di ayat tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun.
Kemudian saya jadikan kamu, ya, Muhammad, di atas jalan yang lurus, gitu ya. Jalan lurus apa sih? Agama Islam, gitu ya. Ya, pengesaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu satu, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Terus Allah bilang apa? Fattabi'ha, maka ikuti jalan itu. Wala tattabi'ah wa alladzina la ya'lamun, jangan ikuti mereka yang tidak tahu. Itu. Oke, tapi sekarang misal muncul ada orang ngaku jadi nabi, wah ada juga yang ngikutin. Gitu ya. Itu berarti orang, ya bahkan mungkin dia nggak tahu apa itu nabi itu ya. Oke. Yang kedua, al maurid wal makan alladzi yaqsiduhun nas liyashrabun wa yasqun minha ibilahum. Jadi yang mana kedua adalah al maurid. Maurid itu apa sih? Tempat tujuan, ya, untuk minum, atau bahasa mudanya apa ya? Tempat yang ada sumurnya, itu namanya maurid. Oke. Makanya di situ wal makan, tempat alladzi yaqsiduhun nas, yang didatangi orang-orang, tempat yang didatangi orang-orang liyashrabun, untuk minum, ya, karena mereka mau minum, dan yaskun, dan menimba air untuk apa? Untuk ibilahum, ya, untuk memberi minum unta mereka. Oke. Makanya kalau ada orang bilang syara'a ibilahu ay auradaha syari'atal ma. Kalau orang Arab ngomong syara'a ibilahu, artinya adalah auradaha, hanya kembali ke ibil, syari'atal ma. Artinya apa? Dia membawa si ibil menuju syari'atal ma, tempat minum air. Kayak gitu. Jelas ya? Itu makna yang kedua, makna secara lughatan. Oke, terus halaman selanjutnya tuh. Qala sahibul qamus. Qamus itu nama kamus. Nama kamusnya al-qamus. Oke, apa itu syariat? Syariatu ma syara'ahu Allah li ibadih. Syariat adalah apa yang Allah berlakukan, Allah undang-undangkan untuk hambanya. Baik itu berupa ibadah, muamalat, ya, munakahat, faraid, atau kemudian jinayat, ya, atau yang lain. Paham ya? Oke. Gitu. Atau kata ini Ar-Raghib di sini Al-Asbahani bilang asyar'u nahjut thoriq al-wadih. Cukup sampai situ tarifnya ya. Asyar'u nahjut thoriq al-wadih. Yang namanya syara' itu apa? Ya, jalan yang jelas. Ya. Jalan yang jelas. Oke, terus asyariatu fil istilah. Asyariatu fil istilah ya al-ahkam allati sannahallahu li'ibadihi ala lisani rusulihi liyatahaqqaqa lahum biha as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Hiya, apa balik kemana hiya? Syariah. Al-ahkam allati sannaha, hanya balik ke allati, ya. Li'ibadihi, hanya balik ke li'ibadihi Allah. Ala lisani rusulihi, hanya balik ke Allah. Liyatahaqqaqa lahum, balik hum ke, ya, lisan, lidah. Li iya, liyatahaqqaqa lahum, humnya balik ke apa? Hum itu apa? Mereka siapa? Ibad, ya, ibad itu li ibadi. Biha, hanya ke coba buka tuh siapa? Iya betul, syariah. Nah, sa'ada tadi itu tuh jadi apa? Fa'il dari ya tahaqqaq, bisa kan sa'ada tuh Anas. Sadat. Ya itu Anas majazi ya.
Ya, hiyal ahkamul lati sannahallahu li'ibadihi ala lisani rusulihi liyatahaqqaqa lahum biha as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Syariat adalah hukum-hukum yang Allah berlakukan, sannaha itu Allah berlakukan untuk hamba-hambanya lewat lewat lisan para rasul ya untuk apa? Apa sih? Ya, bocor ya. Untuk apa tuh tujuannya? Liyatahaqqaqa lahum sa'adah, untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi hukum apapun yang tujuannya untuk membuat manusia nanti di dunia ini dan nanti di akhirat bahagia, itu namanya syariat, gitu ya. Kayak yang bikin orang hidup di dunia enak itu apa sih? Adanya keadilan, adil gitu loh. Semua dianggap sama, ya. Maka ya udah, ketika di situ ada keadilan, di situ ada maslahat, maka di situ ada hukum Allah. Ya, selama ini hal baik, maka Allah bolehkan. Kalaupun Nabi belum pernah mengucapkan hal itu, emang Nabi bilang, sana bikin SPK kan enggak? Tapi baik enggak? Oh baik, boleh enggak berarti? Boleh, ya. Misal kalian apa namanya nanti pulang ke daerah masing-masing, bikin sekolah namanya apa? Namanya Pak Ijoiyah, madrasah Pak Ijoiyah. Ya, emang ada Nabi ngomong gitu kan enggak ada. Tapi baik enggak? Baik, boleh enggak? Boleh, gitu ya. Oke, itu makna syariah. Nah, hukum di sini itu lebih luas dari sekedar hukum yang kaitannya dengan amal. Ya, makanya di bawahnya tuh wakila apa tuh? Ma syara'ahullahu li'ibadihi minal aqaid. Akidah wal ibadat, ya, ibadah berarti termasuk di dalamnya ya muamalah dan lain-lain ya. Wal akhlak dan akhlak. Oke, nuzumul haya dan lain-lain itu berarti yang muamalat dan teman-temannya tuh muamalat yang munakahat ya apa namanya tadi kodo ya jinayat ya apa faraid dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi intinya syariat itu lebih umum daripada fikih. Makanya di bawah tuh wabil muqaranati bainal ma'na ya ini al-lughawi wal istilahi lillah di syariati najidu anna bainahuma thamata tifaqin fil ma'na li'annal ahkam allati syara'aha Allah li'ibadihi wa sannaha lahum mustaqimatun la'ibi jajan fiha. Kayak yang ini wabil muqarana itu mau membandingkan antara makna syariat istilahan dan makna syariat lughatan. Makna syariat lughatan tadi apa coba? Tariqah, jalan yang la'wijaj, mustawiyah, yang lurus dan tidak ada bengkok-bengkoknya kan? Oke, sekarang hukumnya lughatan itu kan jalan yang lurus. Sekarang hukum yang Allah apa namanya syariatkan itu hukumnya lurus atau belok-belok? Lurus. Nah, maka ada korelasi antara makna lughawi dengan makna istilahi. Ya, secara lughatan artinya jalan lurus itu jalan ini jalan ya yang kita injak itu jalan. Oke, dengan hukum Allah yang kemudian memang konsisten dan hukumnya itu lurus. Itulah, paham ya? Jadi antara makna lughawi dengan makna istilahi itu ada korelasinya, ada hubungannya. Mafhum? Harus enggak kayak gitu? Harus enggak makna lughawi punya hubungan dengan makna istilah? Enggak. Ya, enggak harus. Kalau ada ya alhamdulillah, enggak juga enggak masalah. Karena yang namanya istilah ya itu orang bebas ya. Kamu misalnya, apa hubungannya rofa dengan domba? Apa hubungannya? Kenapa enggak rofa itu kenapa enggak fathah saja? Semuanya tuh alasan-alasan yang dikasih para ulama pun itu bukan alasan yang apa namanya? Yang akli yang nggak bisa didebat ya boleh ya kan? Kenapa nggak bisa didebat habis itu? Ya karena mereka sudah sepakat. Ya, nah, kesepakatan ini yang kemudian menjadikan yang namanya istilah itu tidak bisa dibuat-buat sendiri, gitu ya. Karena istilah sendiri artinya adalah kesepakatan. Oke, terus halaman selanjutnya. Wa yakhtalifu mustalahu syariah an mustalahiddin fi anad-din wahidun 'ala dawam. Ya, perbedaan antara syariat dan agama. Din dan syariah
itu beda. Oke. Kalau syariah itu bermacam-macam. Selama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, syariat itu tidak satu. Ya, di zaman Nabi Adam, sesama saudara itu boleh nikah, ya kan? Ya karena kalau nggak boleh nikah mau nikah sama siapa? Kan, iya, ada orang, semuanya saudara itu kan. Oke, itu ya. Jadi sesama saudara boleh nikah di zaman Nabi Adam. Tapi sekarang misal Pak Ejo punya adik perempuan atau kakak perempuan, boleh nikah sama dia? Enggak, karena syariatnya sudah berubah. Oke, tapi agamanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu satu, sama, Islam, gitu ya. Jadi agama dengan syariat berbeda. Kalau syariat itu ada banyak, ya, syariatnya para nabi ada banyak, tapi agamanya para nabi cuma satu. Jadi asyara'i'u mukhtalifatun, ya kan? Wadinu wahidun, gitu ya. Makanya di sini qala Qatadatu lit Taurati syariah. Taurat datang membawa syariat, walil Injili syariah, Injil juga datang membawa syariat, walil Qur'ani syariah, dan Quran datang bawa syariat. Yuhillullahu fiha ma yasha wa yuharrimu ma yasha. Allah menghalalkan dan mengharamkan di masing-masing syariat itu terserah Allah. Ya. Allah pernah menghalalkan apa namanya saudara buat saudarinya. Ya kan, kemudian Allah mengharamkan itu, boleh nggak? Ya boleh. Itu kan Allah yang menciptakan, Allah yang buat. Kenapa kita protes? Gitu ya. Oke. Liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Agar Allah tahu siapa orang yang menaati Allah dan orang yang durhaka kepadanya. Nah, gitu ya. Itu syariat macam-macam. Walakin din wahid. Tetapi yang namanya agama satu, alladzi la yaqbalu ghairahu at-tauhid. Ya. Walakin ad-dinal wahid alladzi la yaqbal ghairahu, tapi agama yang satu yang Allah tidak terima selain yang satu ini, itu agama yang bagaimana? Agama yang isinya adalah at-tauhid wal ikhlas lillah. Yang isinya adalah mengesahkan Allah dan tulus kepada Allah, alladzi ja'at bihi rasul. Ya, dengan apa yang kemudian dibawa oleh Rasul. Oke, jelas ini ya. Nah, maka dari sini kita bisa lihat apa ayat tadihu anahu yusyaratu fi ma yutlaqu alaihi ana syari'ata tatawafar arba'atu syurut. Syaratnya syariat itu ada 4. Yang pertama masdaruhu Allahu azza wajal. Dia bersumber dari Allah. Maka kalau itu buat-buatan manusia, hasil rapat atau hasil apa, itu bukan syariat. Oke. Masdarnya dari Allah ya berarti dari Nabi, atau kemudian kalau para ulama, ulama kalaupun misal kumpul ngebahas sebuah hukum kemudian sepakat hukumnya apa, ya itu tetap namanya syariat. Kenapa? Karena hukum yang mereka ambil pun berdasarkan dari ayat atau hadis, dan itu berarti sumbernya dari Allah. Jelas ya. Oke, yang kedua apa? Tahwi hadhi syariah baina janabatiha ma yakfulu tanzima hayatin nas fi dunyahum wa ukhrahum. Yang kedua, syarat itu harus ya di dalamnya harus membahas sesuatu yang mengatur hidup orang-orang ya, baik dalam dunianya ataupun akhiratnya. Jadi tidak sekedar ngatur tentang dunia, tidak juga hanya ngatur tentang akhirat. Mafhum ya? Oke. Yang ketiga, Allah yusibahu tahrif wa tabdil. Syariat dikatakan tetap sah itu syariat dengan syarat tidak terjadi apa namanya tahrif. Tahrif itu apa? Apa? Tabdil apa tabdil? Ya, tahrif itu sama ya. Tahrif itu sama. Tahrif itu artinya merubah huruf. Kalau hurufnya dirubah, mananya berubah enggak? Berubah ya, makanya kemudian tahrif itu artinya memalsukan juga ya. Tidak adanya perubahan. Oke, syariat tadi kan katanya Taurat bawa syariat, Injil juga bawa syariat. Tapi kenapa itu sekarang tidak dinamakan syariat? Karena sudah rusak, sudah dirubah-rubah ya. Injil referensi apa namanya? Injil amandemen tahun sekian. Ya, kitab sucinya di amandemen bagaimana? Ya, yang keempat, an yakuna khaliyan minal ahwa walin qiyad diraghabat.
kosong dari apa namanya hawa nafsu dan ketundukan kepada selera, kepada rohbat itu selera. Ya pastilah ya, karena yang nomor 4 ini agak aneh sebenarnya. Ya, cuman mungkin maksudnya adalah kalau ada orang mengatasnamakan syariat, tapi ternyata itu tujuannya untuk dia pribadi, ya bukan syariat. Ya, itu. Kayak umat Islam harus punya imam, harus punya pimpinan, harus. Ya, umat Islam harus punya pimpinan. Agar apa? Agar orang bisa sholat, bisa puasa, ya bisa haji. Oke. Tapi kalau kemudian saya yang harus jadi pemimpin karena saya Imam Mahdi, ya itu bukan syariat ya. Gitu ya, itu bukan syariat. Kenapa? Karena dia menjual agama. Jadi mungkin yang nomor 4 itu maksudnya adalah syariat mungkin boleh jadi betul. Yang dia ucapkan adalah ayat. Kemudian yang dia pidatokan adalah tentang maslahat dunia dan akhirat. Kemudian yang dia lantunkan adalah ayat Quran. Berarti tidak mungkin dong ada tahrif atau tabdil, ya kan? Tapi dia gunakan untuk berpolitik. Gitu ya. Nah, syariat bukan. Ya, syariat bukan. Mungkin itu ya, wallah alam. Oke, tapi intinya ada 4 masdaruhu Allahu Ta'ala, kemudian fihi tanzimu hayatin nas fid dunyahum wa ukhrahum. Yang ketiga adalah ada mutahrif wa tabdil. Nah, kalian kalau bingung Allah yusibahu tinggal ganti aja dengan kalimat adam. Ya. Ada apa? Siapa Hafid? Siapa itu namanya? Abid. Kenapa Abid? Kenapa Abid? HP ambil HP. Ada apa masalah apa? Jadi kamar mandi sini kan Iya. airnya bocor ke bawah. Oh gitu. Pas banjir di bawah. Oh. Terus dia minta apa? Minta uang perbaikan. Duit 1.200. Walah. Sejak kapan? Kapan lu udah mending loh, ini lebih baik daripada tahun lalu. Kamar mandimu lebih baik daripada tahun lalu. Nah, makanya kan kurang tahu juga. Bentar ya. Iya. Tahun lalu tuh ini, kalau yang hidup di sini mungkin, atau kok ente di sini kan, awal-awal kamu mungkin pakai rumah ini tuh, enggak maksudnya teresnya kan di sini. Kalian kan pernah di sini ya? Belum pernah ya? Itu kan netes terus dulu tuh. Itu nggak pernah tuh ada rembes-rembes kalau nggak salah. Mungkin itu ya numpuk baru ngerembes sekarang. Atau mungkin gara-gara sekarang rapat gitu di apa namanya? Ditutup nggak netes lagi, akhirnya malah ngerembesnya ke tembok mungkin ya. Ya kali gitu. Oke, lanjut. Walidzalika fa inna diyanatal yahudiyah yahtawat ala syari'atin mufassalah syamalat kullama yata'allaqu bimanahi al-hayah. Wa qad asyara al-Qur'an ila dzalika fi qoulihi wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Nah, di ayat ini apa namanya ada penjelasan tentang agama Yahudi juga sebenarnya dulu kayak Islam. Yang ngebahas tentang akhirat, yang ngebahas tentang dunia. Karena Allahnya bilang di sini nih, wa katabna lahu fil alwah. Berarti Nabi Musa ya kan, ketika turunkan bawa lauh itu. Di situ di dalamnya ada apa namanya yang dituliskan adalah min kulli syai, segala sesuatu. Segala sesuatu berarti termasuk sesuatu yang di dunia ataupun di akhirat. Kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, gitu ya. Oke. Itu kalau yang Yahudi. Terus halaman selanjutnya, wa amma binisbati lidiyanatil masihiyah fali umumi anna nasraniyah lam ta'ti laha syari'atun mufassalah fa yufassiru dzalika bi anna nasraniyah ta'tamadat ala syari'atil yahudiyah fi aglabi syu'uniha. Oke. Kalau syariatnya Nabi Isa itu sebenarnya mirip dengan syariatnya orang Yahudi. Syariatnya Nabi Musa lah ya. Nabi Isa membawa syariat yang mirip dengan syariatnya Nabi Musa. Hanya ada beberapa saja yang kemudian dibedakan. Seperti misal ini, haitsu ja'a fil Injil ala lisani Isa. Di Injil ada tulisan majitu linaqdin namus. Saya tidak datang untuk mengcancel ya. Mengcancel Taurat.
tidak datang untuk menghapuskan Taurat. Namun yakni syariatamu Musa. Kayak gitu tuh. Wa ma'dzalika yulahadu anna nasraniyata naqadat al-katsir min ahkamit Taurah. Ya. Tapi kalaupun ada kalimat ini dalam agama Nasrani banyak hal yang dulu di Taurat dikatakan nggak boleh jadi boleh. Dulu di Taurat nggak boleh sekarang jadi boleh. Gitu ya, kebalikannya lah. Boleh jadi nggak boleh jadi boleh. Gitu ya. Contohnya apa? Tahrim khinzir. Oke, gitu ya. Tahrimul khinzir, mengharamkan babi dan mengharamkan tamathil. Tamathil itu apa tamathil? Patung. Oke. Dan seperti hukum ba'di ahkamil uqubat, sebagian hukuman. Contohnya kayak rojam dan qisas wa ghairu dzalika. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada rojam ya. Qisas juga ada. Di Nasrani, agama Nasrani itu dihilangkan. Oke. Lidha yumkinul qawlu inna nadhira fil anajil al-mawjudah wal mutahah yalhadu wujudan littashri'. Oke, pokoknya intinya di dalam Nasrani juga ada syariat tersendiri. Ya. Dulu sebelum terjadi perubahan, diubah-ubah sama orang-orang Nasrani-nya sendiri, yaitu syariat yang benar, yang isinya juga menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi kemudian dirubah-rubah sendiri, ya udah itu urusan mereka. Paham ya? Oke, jelas ini? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Hmm. Nggak tahu ini ternyata baru berapa halaman udah. Tapi gue pas lihat kaget tuh. Apa? Pakai buku lama. Ini buku lama ini? Jangan nih. Oh beda itu. Beda ini sama itu beda. Nggak tahu tapi kalau udah bawa-bawanya yang udah bahas daur-daur. Daur-daur? Iya. Nggak tahu kalau. Oh iya. Aku juga nggak tahu kenapa pakainya ini loh. Ini agak ribet ini. Ini pembahasannya melebar ini. Ada konun Rumani, ada apa? Ya. Terus apa namanya? Yang lain-lain lah. Tapi kayaknya nggak bakal inilah. Mungkin ya pertemuan besok saya akan. Ini kan sekarang sudah tahu kalian hubungan fikih dengan syariat itu apa, dengan agama itu apa. Itu sebetulnya menurut saya ya kayaknya kalaupun mungkin ada di soal nggak bakal dibahas detail itulah. Oke. Maksudnya mungkin nanti pertemuan selanjutnya saya akan kasih gambaran dulu dari A sampai Z gitu ya. Biar kalau ternyata nanti bisa ada pertemuan lagi bisa kita bahas. Kalau enggak pun kalian sudah punya gambaran lengkap tentang apa itu tarikh tasyri gitu ya. Oke, dan saya pesannya ke kalian ya kalian baca. Kalian baca aja. Nanti kalau biar kalau misal pas kita ada jam lagi buat ketemu kayak gini, kalian bisa modelnya tanya. Dan ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Menurut saya yang kayak gitu lebih lebih efektif ya. Kenapa? Ya karena kalian bakal baca di rumah, nyiapin, dan kalau bingung nanti ada tempat tanya, kayak gitu ya. Ya. Itu insya Allah nanti pertemuan ke depan saya akan kasih gambaran umum dari A sampai Z bagaimana tentang tarikh tasyri. Ya. Ini beda tuh, ya. Aslinya daur takwin. Itu yang mana? Banyak yang beda. Yang di buku lama. Iya. Ya, dulu juga saya tuh yang kayak gitu tuh, gitu doang. Makanya ini tuh lebar banget ya. Sayyidah Aisyah ijtihadnya bagaimana? Contoh ijtihadnya Sayyidah Aisyah. Gitu. Beda lah lebih detail ini. Lebih detail, lebih luas juga pembahasannya bukunya daripada yang dulu saya baca ya. Kalau dulu saya baca tuh mudah.
Oke, ada yang ditanyakan? Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Gampang nanti lanjut lagi. Sama kalian kalau misal ada yang mau ditanyakan atau apa tinggal tanya aja ya. Chat. Kalaupun mungkin nanti nggak saya balas, akan saya jawab di pertemuan kayak gini. Sekarang ada apa sih, Rabu ya? Rabu ya. Ya, insya Allah nanti tiap Rabu kalau mungkin. Minggu depan aku Rabu. Kayak minggu depan bukan Rabu dah. Soalnya minggu depan aku Rabu nggak bisa. Khair lah, insya Allah. Gitu ya. Oke.